Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Zakia Rahab dengan NIM C1B024170. Saya akan bertugas sebagai moderator dalam sesi presentasi mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Sebagaimana kita ketahui, mata kuliah ini membahas bagaimana sistem informasi dimanfaatkan dalam pengelolaan organisasi, serta bagaimana teknologi dapat mendukung pengambilan keputusan manajerial. Pada kesempatan ini, rekan-rekan saya akan menyampaikan hasil analisis dan studi kasus yang telah kami kerjakan terkait dengan topik-topik penting dalam ruang lingkup sistem informasi di dunia nyata. Langsung saja, kita mulai dengan presentator pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Shiranda dengan NIM C1B024029. Saya akan menjelaskan pengertian kekeringan atau kemarau. Kekeringan atau kemarau adalah kondisi kekurangan pasokan air yang berkepanjangan akibat curah hujan yang lebih rendah dari normal. Kemarau biasanya mengacu pada musim dengan curah hujan minimal. Namun, kekeringan bisa berlangsung lebih lama dan berdampak lebih luas. Kekeringan yang berkepanjangan dapat memicu berbagai konsekuensi negatif, mulai dari kelangkaan air minum, penurunan produksi pertanian dan peternakan akibat gagal panen dan kekurangan pakan, hingga peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, kekeringan juga dapat menyebabkan gangguan ekosistem, migrasi hewan, bahkan dampak sosial dan ekonomi serius seperti krisis pangan, migrasi penduduk, dan konflik akibat perebutan sumber daya air. Tingkat keparahan dan dampak kekeringan sangat bergantung pada durasi, intensitas, serta kerentaan suatu wilayah terhadap fenomena ini. Saya akan menjelaskan mengenai peran sistem informasi manajemen. Untuk yang pertama yaitu pengumpulan data dari sensor iklim, satelit, laporan lapangan. Peran utama dimulai dari proses pengumpulan data yang berasal dari berbagai sumber seperti sensor iklim, satelit, dan laporan langsung dari lapangan. Yang kedua, penyimpangan data yang terstruktur. Data yang diperoleh akan disimpan dalam bentuk yang terstruktur di dalam basis data, sehingga mudah untuk dianalisis. Lalu yang ketiga, pengolahan dan analisis data menggunakan model spesial dan temporal. Pengolahan dan analisis data dilakukan menggunakan model spesial dan temporal, yaitu dengan mempertimbangkan dimensi ruang dan waktu untuk mengetahui pola penyebaran serta perkembangan kekeringan dari waktu ke waktu. Lalu yang keempat, visualisasi data melalui dashboard dan peta tematik. Hasil analisis ini kemudian divisualisasikan dalam bentuk dashboard dan peta tematik yang memberikan gambaran kondisi secara menyeluruh dan mudah dipahami. Lalu yang terakhir, penyampaian informasi secara real time. Sistem ini memungkinkan penyampaian informasi secara real-time kepada semua pihak terkait, sehingga tindakan pencegahan dan penanggulangan dapat dilakukan secara cepat dan efisien. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu tantangan implementasi dalam sistem informasi di bencana kekeringan. Nah, dalam implementasinya, sistem informasi kekeringan menghadapi berbagai tantangan signifikan yang perlu mendapat perhatian di beberapa antaranya meliputi 1. Keterbatasan data real-time dan akurat yang berdampak pada keterlambatan pengambilan keputusan berbasis data. Yang kedua, yaitu infrastruktur teknologi informasi yang belum merata, khususnya di daerah-daerah terpencil atau tertinggal. Nah, yang ketiga yaitu rendahnya tingkat literasi digital di kalangan pengguna yang menghambat pemanfaatan sistem secara optimal. Yang keempat yaitu kurangnya integrasi yang efektif antara lembaga terkait sehingga koordinasi dan aliran informasi belum berjalan secara sinergis. Nah, yaitu selanjutnya manfaat sistem informasi dalam bencana kekeringan. Adapun manfaat dari penerapan sistem informasi kekeringan sangat strategis dalam konteks manajemen risiko bencana. Di antaranya, 1. Mempercepat proses mitigasi dan perencanaan darurat terhadap potensi kekeringan. Kedua, meningkatkan efisiensi dalam pendistribusian air dan bantuan ke wilayah terdampak. Yang ketiga, mengurangi potensi kerugian ekonomi, terutama di sektor pertanian yang sangat rentan terhadap kekeringan. Yang tiga, mendorong peningkatan ketahanan iklim masyarakat melalui sistem informasi yang lebih adaptif. Nah, yang terakhir yaitu mendukung kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana kekeringan di wilayah
yang memiliki kerentanan tinggi. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu Smart Drop Response System atau yang disingkat SDRS. SDRS adalah aplikasi digital yang dirancang untuk memantau dan merespon kondisi kekeringan di suatu wilayah. Sistem ini berbentuk aplikasi dengan tampilan antarmuka yang sederhana, informatif, dan mudah digunakan oleh masyarakat. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur SDRS. Yang pertama itu peta dan ikon peringatan, yaitu menampilkan peta wilayah pengguna dan ikon visual yang menunjukkan tingkat keparahan kekeringan. Misalnya, tinggi. Ini membantu pengguna mengetahui situasi secara cepat dan visual. Nah, yang kedua yaitu isi laporan. Menyediakan informasi detail mengenai kondisi kekeringan di wilayah yang dicari oleh pengguna. Ini bisa berupa data curah hujan, kelembapan tanah, atau status air. Yang ketiga yaitu permintaan bantuan. Fitur ini memungkinkan pengguna mengirim permintaan bantuan ke instansi terdekat, seperti BPBD atau lembaga sosial, sehingga penanganan bisa dilakukan lebih cepat. Nah, yang keempat yaitu informasi bantuan, yaitu memberikan petunjuk dan penjelasan tentang penggunaan aplikasi serta jenis bantuan yang bisa diakses oleh masyarakat. Yang kelima, peta kekeringan. Merupakan peta tematik yang menampilkan wilayah yang mengalami kekeringan dan memerlukan bantuan. Yang terakhir, peta dini kekeringan. Terletak di bagian bawah layar berupa notifikasi berwarna oranye yang menandakan adanya potensi kekeringan tinggi di wilayah pengguna. Ini sebagai early warning system agar masyarakat lebih siap. Selanjutnya, saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, sebelum kami akhiri presentasi ini, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah kami bahas. Smart Drop Response System merupakan solusi digital yang efektif untuk memantau, melaporkan, dan merespon kondisi kekeringan secara real-time. Dengan tampilan yang sederhana dan fitur yang fungsional, aplikasi ini membantu masyarakat dan pihak terkait dalam mengambil tindakan cepat melalui pelaporan, permintaan bantuan, dan akses informasi penting, sehingga dapat meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi dampak kekeringan di wilayah terdampak. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.